Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau membagikan hasil diskusi kami tentang strategi mempengaruhi staf untuk sukses bersama. Perkenalkan, saya Rizka Agustina dan saya tidak sendiri, yaitu ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Putri Ayu Hunaifa, kedua Abdeliana Ramadhani, dan yang ketiga Ardifta Dwi Afriani. Strategi memengaruhi staf untuk sukses bersama. Mengarahkan staf menuju kesuksesan bersama membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan mereka. Contohnya, melakukan observasi terhadap staf dan karyawannya, mengadakan atau menciptakan komunikasinya yang secara terbuka, dan adanya kerjasama tim yang baik. Mari kita jelajahi langkah-langkahnya secara rinci di slide berikutnya. Memahami kebutuhan staf. Yang pertama, observasi. Perhatikan dan pahami keinginan, motivasi, dan kebutuhan individu di tim Anda. Contohnya itu seperti berbicara secara terbuka dengan staf tentang tantangan atau masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, mengadakan sesi wawancara atau kuesioner untuk mendapatkan masukan langsung dari staf tentang apa yang mereka rasakan perlu ditingkatkan atau diubah. Yang ketiga, mengamati proses kerja staf untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi atau pengurangan beban kerja. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu adakah diskusi terbuka untuk mendengarkan ide dan masukan mereka. Contohnya itu yang pertama, rapat terbuka. Mengadakan rapat reguler di mana manajemen mendengarkan masukan, pertanyaan, dan masalah yang diungkapkan oleh staf. Yang kedua, jaringan komunikasi internal. Membuka saluran komunikasi internal seperti platform daring atau jaringan sosial perusahaan di mana staf dapat berbagai pemikiran, ide atau masalah mereka. Yang ketiga, pendekatan satu lawan satu. Manajer dapat berbicara langsung dengan staf secara individu untuk mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang ketiga, kerjasama tim. Bangun lingkungan kerja yang mendukung kerjasama dan saling memahami. Contohnya itu yang pertama, tim keamanan dan kesehatan. Tim ini dapat bekerja sama dengan staf untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, tim kepemimpinan. Anggota tim kepemimpinan seperti manajer, senior, dan direktur dapat bekerja sama untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung kebutuhan staf. Yang ketiga, tim proyek khusus. Dalam konteks proyek tertentu, tim yang terdiri dari berbagai anggota staf dengan berbagai peran dapat bekerja sama untuk memahami kebutuhan khusus proyek tersebut. Menetapkan tujuan bersama. Yang pertama, visi yang jelas. Tetapkan visi dan tujuan yang dapat diterima oleh seluruh tim. Contohnya itu seperti 1. Reduksi karbon. Kami akan mengurangi jejak karbon perusahaan kami sebesar 50% dalam 5 tahun ke depan dengan mengadopsi teknologi dan praktik berkelanjutan. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Kami akan memberdayakan komunitas tempat kami beroperasi dengan melibatkan masyarakat, menyediakan pelatihan, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Kami akan terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan berkelanjutan. Yang kedua, menetapkan tujuan bersama. Berikan kesempatan untuk berkolaborasi dan merancang strategi bersama. Contohnya itu yang pertama,
evaluasi rutin, meninjau dan mengevaluasi tujuan bersama secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, keterlibatan staf, mendorong partisipasi aktif dari seluruh staf dalam proses menetapkan tujuan dengan mendengarkan dan mengintegrasikan masukan mereka. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan, mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang mencapai tujuan bersama dengan sukses. Yang ketiga, pemberian target. Sepakati target yang ambisius untuk memacu semangat dan rasa tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, tahun pertama, memastikan bahwa 70% dari tim manajemen telah menjalankan pelatihan khusus dalam menetapkan tujuan bersama dan berhasil menerapkan proses ini dalam tim mereka. Yang kedua, tahun kedua, setiap departemen harus memiliki setidaknya satu tujuan bersama yang disusun dan dicapai dengan kolaborasi antara manajemen dan staf. Yang ketiga, tahun ketiga, secara keseluruhan perusahaan harus mencapai tingkat keberhasilan minimal 80% dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan. Membangun hubungan yang positif. Yang pertama ada komitmen tim. Komitmen tim adalah bangun ikatan yang kuat antara anggota tim dan dorong kerjasama yang saling menjaga. Contohnya yaitu keinginan tetap menjadi anggota tim, percaya dan menerima nilai dan tujuan tim, dan siap bekerja keras sepenuh hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Yang kedua ada kepercayaan. Maksud dari kepercayaan itu sendiri adalah ciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk menumpuk saling percaya. Contohnya, bersikap transparan, selalu jujur, dan berani untuk membangun kepercayaan anggota tim. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah atmosfer positif. Atmosfer positif itu adalah budayakan apresiasi dan kegembiraan dalam tim untuk meningkatkan motivasi. Contohnya itu seperti komunikasi terbuka, suasana kerja yang akrab, serta konsisten menghindari dan mengendalikan sifat toksik adalah kunci tim yang solid. Pemahaman dan komunitas yang baik. Yang pertama ada klarifikasi tujuan. Maksudnya adalah memastikan staf memahami tujuan organisasi dan tugas mereka secara menyeluruh. Contohnya seperti memastikan tujuan yang sudah dirundingkan bersama-sama apakah sudah benar atau belum. Yang kedua ada halgakan dengan seksama. Maksudnya adalah menunjukkan minat dan mendengarkan dengan seksama, meningkatkan hubungan antara pemimpin staf. Contohnya itu adalah menghargai keputusan orang lain dan juga tidak boleh memaksakan keputusan diri sendiri. Yang ketiga ada tim kerja efektif. Tim kerja efektif itu maksudnya adalah membangun tim yang solid dan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama yang efektif. Contohnya adalah dapat menemukan hasil diskusi tim yang paling cocok dan disetujui oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya ada model kerjasama tim sukses. Di dalam model kerjasama tim sukses ini terdapat 3 komponen dalam tersebut. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam tim yang sukses. Tanpa kepercayaan, tim akan sulit berkolaborasi, mengungkapkan ide, dan bekerja sama dengan efektif. Kepercayaan antara anggota tim menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman dan dihormati. Ini juga menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Contohnya nih, sebuah tim proyek yang memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain akan berbagai informasi, mengakui kesalahan, dan mendukung satu sama lain tanpa takut dihakimi. Mereka dapat fokus pada solusi daripada menyalahkan. Yang kedua ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir di luar kotak
menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang inovasi. Tim yang sukses memungkinkan dan mendorong anggotanya untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka. Kreativitas dapat mendorong inovasi dan mengembangkan produk atau layanan yang unik. Contohnya, sebuah tim pemasaran yang mendukung kreativitas akan mengadakan sesi otak kanan yang berstruktur untuk menghasilkan gagasan iklan yang baru dan segar. Mereka tidak terpaku pada cara-cara lama dan bersedia mencoba pendekatan yang berbeda. Yang ketiga, ada kendali diri. Kendali diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, menjaga fokus, dan tetap produktif, bahkan dalam situasi yang menantang. Anggota tim yang memiliki kendali diri yang baik dapat mengatasi konflik, tekanan, dan gangguan dengan baik, yang pada gilirannya memungkinkan tim tetap fokus pada tujuan mereka. Contohnya, sebuah tim pengembangan perangkat lunak yang menghadapi tenggat waktu yang ketat harus memiliki kendali diri untuk tetap tenang dan berfokus pada pekerjaan mereka yang meskipun ada tekanan. Mereka juga dapat mengelola stres dan tetap produktif. Dalam tim sukses, 3 komponen ini sangat terkait dan saling memperkuat. Kepercayaan menciptakan lingkungan di mana kreativitas dapat berkembang, sementara kendali diri membantu anggota tim mengelola konflik dan menghadapi tantangan dengan produktif. Seiring berjalannya waktu, tim yang menggabungkan kepercayaan, kreativitas, dan kendali diri dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Penghargaan dan insentif. Penghargaan insentif adalah bentuk apresiasi atau hadiah yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pencapaian atau kinerja istimewa. Bertujuan untuk mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang telah ditetapkan, serta memotivasi mereka. Terdapat beberapa penghargaan dan insentif. Contohnya seperti program penghargaan karyawan, yaitu mendorong pencapaian yang baik dan memotivasi staf. Maksudnya, upaya organisasi untuk mengenali dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah berprestasi atau berkontribusi secara istimewa. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan retensi karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi menerapkan program penghargaan karyawan bulanan di mana karyawan yang telah memberikan kontribusi di luar biasanya mendapatkan penghargaan berupa sertifikat penghargaan, bonus tunjangan, atau kenaikan gaji. Yang kedua ada pengakuan publik, menghargai kontribusi dan prestasi staf yang luar biasa. Maksudnya, cara untuk menghormati pencapaian karyawan di hadapan rekan-rekan mereka atau masyarakat umum. Ini bisa mencakup pengumuman dalam rapat umum, penulisan artikel di dalam atau di luar perusahaan, atau penghargaan publik. Contohnya, seorang karyawan yang telah berhasil mengembangkan produk inovatif diumumkan sebagai karyawan terbaik di bulan ini dalam pertemuan tim dan prestasinya diceritakan dalam publikasi perusahaan yang dibaca oleh semua karyawan. Yang ketiga, insentif menarik, yaitu memberikan bonus, hadiah, atau penghargaan. Maksudnya, hadiah atau ganjaran tambahan yang diberikan kepada karyawan ini sebagai motivasi atau imbalan atas pencapaian tersebut. Insentif ini dapat berupa bonus finansial, hiburan, kendaraan, atau barang-barang lain yang bernilai. Contohnya, sebuah perusahaan retail memberikan insentif menarik dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang mencapai persentase tertentu dari gaji tahunan karyawan jika mereka berhasil mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga dapat memberikan insentif berupa perjalanan liburan eksklusif bagi karyawan yang telah mencapai target penjualan tertinggi. Dan selanjutnya kita akan mempresentasikan materi tentang membangun karakter bangsa yang kuat. Membangun karakter bangsa yang kuat adalah langkah penting dalam memajukan Indonesia ke depan. Kenapa sih membangun karakter bangsa yang kuat itu penting? Karena
Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Definisi karakter bangsa yang kuat. Ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan karakter bangsa yang kuat dan mengapa hal ini menjadi landasan yang solid untuk kemajuan. Maksudnya, karakter yang kuat mengacu pada sifat-sifat, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang memungkinkan seorang untuk bertindak dengan integritas, keberanian, ketegasan, dan moral yang kokoh dalam situasi-situasi yang beragam. Ini melibatkan kemampuan untuk menjaga komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegang, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau godaan. Karakter yang kuat dapat mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, integritas, disiplin, empati, tanggung jawab, ketegasan, keberanian, dan kesetiaan. Orang yang berkarakter yang kuat cenderung menjalani hidup dengan prinsip-prinsip moral yang kuat dan selalu berusaha untuk membuat pilihan yang benar, terlepas dari tekanan atau situasi sulit. Nah, mengapa hal ini menjadi landasan yang solid untuk kemajuan? Karena beberapa alasannya, yaitu kepemimpinan yang efektif. Maksudnya, pemimpin yang memiliki karakter yang kuat cenderung lebih dihormati dan diikuti. Mereka dapat memberikan arah dan inspirasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang lebih. Selanjutnya, kepercayaan dan kerjasama, yaitu orang-orang yang dengan karakter yang kuat dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Ini adalah fondasi bagi kerjasama yang baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Selanjutnya yaitu strategi untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu mengembangkan pemimpin yang memiliki integritas, keberanian, dan etos kerja yang lebih tinggi. Maksudnya, kepemimpinan yang efektif harus berperan sebagai teladan karakter yang baik dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Cara kepemimpinan berkontribusi pada strategi karakter bangsa yang kuat, yaitu mendorong pendidikan karakter. Maksudnya, pemimpin dalam pemerintahan dapat mendukung pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum pendidikan dan melibatkan sistem pendidikan dalam mempromosikan karakter yang kuat. Contohnya, Singapura adalah contoh negara yang memiliki sistem pendidikan yang kuat dalam mendidik karakter siswa. Pemerintah dan pemimpin pendidikan di Singapura telah menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam kurikulum. Yang kedua, mengambil tindakan untuk mengatasi korupsi dan tidak keadilan, yaitu pemimpin harus berani dalam mengatasi korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintahan dan sektor swasta. Mereka juga harus menjalani nilai-nilai karakter seperti keberanian dan keadilan. Contohnya, Presiden Joko Widodo di Indonesia telah meluncurkan kampanye anti korupsi yang kuat, yang melibatkan pembersihan dan tindakan hukum terhadap pejabat korup. Yang kedua, pendidikan karakter, yaitu mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya. Maksudnya, komponen ini penting dalam strategi untuk membangun karakter yang kuat dalam suatu bangsa. Ini melibatkan pengenalan, pengajaran, dan pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang positif dalam masyarakat. Contoh sederhana dari pendidikan karakter dalam strategi karakter bangsa yang kuat yaitu 1. Program pendidikan karakter di sekolah, yaitu sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka. Misalnya, setiap bulan, sekolah dapat menetapkan tema karakter yang berfokus pada nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, atau empati. Contohnya, setiap bulan sekolah menetapkan tema kejujuran. Selama bulan tersebut, mereka belajar tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, membaca cerita-cerita yang menekankan nilai-nilai ini, dan berpartisipasi dalam diskusi dan proyek yang menggarisbawahi arti kejujuran. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan karakter. Maksudnya, sekolah dapat menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan karakter yang kuat.
Ini bisa berupa kelompok diskusi tentang etika, klub sukarelawan, atau program mentoring. Contohnya, sekolah menyediakan klub karakter kuat, di mana siswa berkumpul untuk membahas situasi-situasi kehidupan nyata yang menantang karakter mereka. Mereka saling mendukung dan mencari solusi etis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan karakter bangsa. Yang pertama, pendidikan. Peran pendidikan dalam membentuk karakter bangsa dan bagaimana memaksimalkan potensi pendidikan untuk membangun karakter yang kuat. Contohnya, nilai keluarga. Pendidikan bisa menggarisbawahi peran nilai, dan norma yang diajarkan di dalam keluarga sebagai faktor kunci dalam pembentukan karakter individu dan akhirnya karakter bangsa. Yang kedua, sejarah dan warisan. Mempelajari sejarah dan warisan budaya suatu bangsa dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakter bangsa tersebut. Yang ketiga, lingkungan sosial. Teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar juga memainkan peran dalam pembentukan karakter individu. Yang kedua, sosial dan budaya. Pengaruh dari faktor sosial dan budaya terhadap pembentukan karakter bangsa yang kuat dan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama, sejarah nasional. Sejarah nasional dan pengalaman kolektif suatu bangsa dapat membentuk identitas dan karakter nasional. Yang kedua, tradisi dan adat istiadat. Tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat seperti perayaan budaya, upacara adat, dan ritual dapat mengajar nilai-nilai dan norma-norma sosial yang kemudian membentuk karakter. Yang ketiga, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu budaya seperti etika, moralitas, dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi pembentukan karakter individu dan karakter bangsa. Yang ketiga, keluarga. Peranan keluarga dalam membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan bagaimana membangun yang sehat dalam keluarga. Contohnya, yang pertama, peran model orang tua. Orang tua adalah model peran pertama anak-anak. Cara orang tua berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, asal-usul budaya dan tradisi. Keluarga seringkali mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya tertentu dan ini dapat mempengaruhi pemahaman anak-anak tentang budaya mereka dan karakter bangsa. Yang ketiga, pendidikan agama. Dalam banyak keluarga, agama memainkan peran besar dalam pembentukan karakter, pendidikan agama, dan nilai-nilai moral dan dalam konteks agama dapat menjadi bagian penting dalam membangun karakter bangsa. Tantangan dan hambatan dalam pembangunan karakter bangsa yang kuat. Yang pertama, kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat. Contohnya, yang pertama, keterbatasan akses ke layanan publik. Kemiskinan dapat mengakibatkan keterbatasan akses ke layanan publik seperti transportasi, listrik, dan komunikasi. Yang kedua, perawatan. Kesehatan terbatas. Kemiskinan dapat menghambat akses ke perawatan kesehatan yang baik. Orang mungkin tidak dapat membeli obat-obatan atau mencari perawatan medis yang diperlukan. Yang ketiga, pendidikan terbatas. Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Tantangan dalam menjaga identitas budaya Indonesia di tengah pengaruh globalisasi yang masif. Yang pertama, perdagangan internasional. Globalisasi telah membuka pasar internasional memungkinkan barang dan jasa untuk diperdagangkan. Yang kedua, arus modal.
globalisasi memungkinkan arus modal yang lebih besar antara negara-negara, termasuk investasi langsung asing. Yang ketiga, teknologi informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian penting dari globalisasi. Yang ketiga, krisis moral. Munculnya degradasi moral dan kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter. Contohnya penyalahgunaan narkoba. Krisis moral dapat terlihat dalam pandemi penyalahgunaan narkoba yang sering kali dipicu oleh penurunan norma sosial dan etika terkait dengan narkoba. Yang kedua, penurunan empati. Penurunan empati atau kepedulian terhadap penderitaan orang lain adalah tanda krisis moral. Yang ketiga, korupsi. Ketika korupsi menjadi merajalela dalam pemerintahan, bisnis, atau masyarakat umum, itu menunjukkan krisis moral di mana individu dan institusi. Pendidikan karakter sebagai solusi. Yang pertama, pentingnya karakter. Karakter di sini adalah untuk membentuk pribadi seseorang, untuk menjadi pribadi yang bermoral, tangguh, dan perilaku yang baik. Yang kedua, metode pengajaran. Pengajaran tersebut adalah untuk mengajarkan nilai-nilai karakter kepada pesertanya, yaitu kita, serta melibatkan peserta juga untuk membahas atau mendiskusikan nilai karakter yang ingin diajarkan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan kolaborasi antar siswa, yang dimana itu melibatkan beberapa peserta atau siswa atau kita yang bersama-sama memecahkan masalah untuk menyelesaikan tugas dalam berdiskusi. Pentingnya membangun karakter bangsa yang kuat. 1. Identitas nasional. Hal ini mencerminkan jati diri, nilai-nilai, dan cita-cita bersama dari suatu bangsa atau negara. 2. Ketahanan bangsa. Hal ini adanya sikap kontribusi terhadap keberagaman atau mempertahankan kerukunannya dan ketenteramannya. 3. Kebersamaan. Kebersamaan di sini adalah seperti yang dibilang tadi, yaitu mempertahankan kerukunan dan ketenteraman pada bangsa tersebut, sehingga semakin jelas identitasnya, maka akan semakin bertambah juga rasa nasionalismenya yang mengalir pada suatu bangsanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.